Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meti Noviana dari SDN 1 Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kali ini dalam pembelajaran digitalisasi ini, saya akan membahas konsep dasar pembelajaran digital, yaitu melalui pembuatan kode QR dan flipbook pada Canva. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa penjelasan dan pemaparan mengenai pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian, apa saja kelebihan dan tantangan dari pembelajaran digital? Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dan kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pemanfaatan media Canva untuk pembelajaran. Salah satu dari banyaknya aplikasi teknologi yang hadir dalam dunia pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di sekolah dasar terutama adalah Canva, yaitu program desain online yang menyediakan bermacam media pembelajaran seperti presentasi, resume, poster, pamflet, brosur, grafik, infografis, spanduk, penanda buku, buletin, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis presentasi yang ada pada Canva seperti presentasi kreatif, pendidikan, bisnis, periklanan, teknologi, dan lain sebagainya. Canva juga menyediakan fitur-fitur atau kegunaannya untuk pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, dan kolaboratif, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan juga menyenangkan. Nah, bagaimana pembuatan QR Code melalui Canva? Yang pertama, buka Canva, kemudian create a design. Pada sidebar, klik more, lalu pilih QR Code. Masukkan URL yang akan digunakan, misalnya link absensi, webinar, ataupun misalkan kalau kita ingin membuka dalam pembelajaran seperti Google Drive dan lain-lain, linknya juga bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya QR Code juga ditampilkan, dan yang terakhir adalah desain kita sesuaikan. Bagaimana cara pembuatannya atau tutorialnya kita lihat saja beberapa langkahnya. Yang pertama, tentunya kita harus masuk dulu ke media Canva. Nah, di sini kita akan membuat QR code, yaitu melalui dynamic QR code. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada kita sudah masuk ke dalam media Canva, lalu kita buat dulu ukuran khusus. Ya, kita buat ukuran khususnya yaitu 1000 dikali 1000 pixel. Nah, di sini karena ukurannya itu tidak seperti presentasi ya, teman-teman. Kalau QR code itu ukuran kecil saja. Lalu kita buat desainnya. Nah, kita masuk ke aplikasi. Nah, di sini ada aplikasi. Kita klik aplikasi dan kita ketik dynamic QR code. Ya, kita ke aplikasi dulu. Kemudian kita klik dynamic QR code. Nah, ya,
kita klik dynamic QR code. Nah, setelah itu di sini ada tanda biru ya. Kita klik tanda biru yang bulat ini, lingkaran. Nah, kemudian setelah itu kita pilih beberapa desain atau pola dari QR kodenya. Nah, biasanya yang pertama ini digunakan ya, yang sering digunakan adalah yang pertama ini. Kita klik yang pertama. Nah, kemudian kita menuju ke bawah. Nah, di bawah di sini ada link atau alamat URL yang bisa kita ketikkan untuk membuat QR kode sehingga kita bisa membukanya melalui barcode tersebut. Nah, contohnya di sini saya membuat link Google Drive yang akan bisa diakses oleh peserta didik, yaitu mengenai buku siswa. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, di sini ada beberapa warna yang dapat kita pilih ya. Tetapi memang warna yang dipilih itu biasanya warna hitam. Di sini bisa ungu, kemudian bisa juga orange ya. Tapi saya memilih warna hitam saja pada umumnya saja. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Di bawah di sini ada menu untuk logo ya. Kalau kita punya logo bisa ditampilkan. Tapi sebelumnya di sini kita buat latar belakangnya dulu. Nah, latar belakangnya biasanya putih ya. Nah, ini sudah putih. Kemudian kita ke bawah lagi. Di sini ada menu untuk logo. Tapi kalau kita tidak mau menampilkan logo juga kita skip saja ya. Kita tidak usah tampilkan. Lalu kita ke bawah. Kita buat atau add a design-nya. Nah, add design kemudian akan beralih ke media Canva-nya lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah sesuai, maka tinggal kita save. Ya, kita save atau kita unduh ya. Tentu mengunduhnya yaitu dalam bentuk PNG. Nah, kita unduh, kita tunggu saja. Nah, ini sudah ya, sudah terunduh. Kita lihat di filenya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah muncul. QR kodenya kita klik. Ya, QR kodenya kita klik seperti ini. Nah, ini berarti ini kita sudah jadi ya, teman-teman, sudah bisa digunakan QR kodenya. Nah, kemudian untuk membuktikan apakah QR kode ini bisa digunakan atau tidak, tentunya kita buka yaitu melalui handphone saja bisa ya. Kita buka contohnya yaitu melalui handphone seperti ini. Nah, ini sudah melihat. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Kita sudah masuk. Ini adalah menu Google Drive. Kita bisa buka alamat URL-nya. Kita buka. Di sini ada buku siswa. Nah, jadi peserta didik itu dapat lebih mudah untuk melihat buku yang ada melalui QR kode tersebut. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Nah, ini juga kita bisa bagikan ya alamat linknya. Kemudian masing-masing peserta didik tinggal mengakses saja kode QR-nya seperti apa. Kita sesuaikan saja. Nah, ini kita sudah selesai. Lalu selanjutnya saya akan memberikan tutorial dalam pembuatan flipbook melalui Canva. Ya, yang mudah saja di dalam Canva itu ada Hazelin Flipbooks. Jadi Hazelin Flipbooks ini merupakan aplikasi online yang tidak perlu di-download ke dalam komputer atau laptop. Aplikasi ini dirancang untuk mengkonversi file PDF ke halaman publikasi digital atau digital book. Nah, aplikasi ini dapat mengubah tampilan PDF menjadi lebih menarik seperti buku ya. Jadi kita bisa melihatnya layaknya seperti buku. Nah, kita masuk ke tutorialnya ya.
tutorialnya kita masuk lagi ke Canva, kemudian setelah itu, ya kita masih tunggu. Nah, kita presentasi atau hasil dari desain yang sudah kita buat itu kita buka ya di sini. Kebetulan saya sudah membuat desainnya. Nah, ini kan masih dalam bentuk presentasi ya teman-teman. Jadi kalau flipbook ini adalah presentasi, tetapi kita buat sebuah buku agar lebih menarik dan bisa dibaca. Nah, di sini kita masuk ke Heslin. Nah, di sini menunya. Bagikan Heslin. Nah, di sini ada Heslin. Kemudian kita lihat ada berapa halaman yang akan kita simpan. 5 halaman ya. Di sini kebetulan saya membuatnya 5 halaman. Nah, kita simpan, kita unduh. Nah, sambil kita menunggu unduhannya selesai. Iya, sedikit lagi. Ya, nah ini kita sudah bisa lihat link dalam Heslin tersebut. Kita buka ya alamat Heslinnya. Kemudian presentasi yang desain presentasi tadi sekarang kita bisa ubah menjadi sebuah buku. Nah, ini gunanya agar lebih menarik bagi peserta didik supaya mereka dapat membaca karya kita atau karyanya sendiri dengan lebih menarik lagi. Nah, ini ya. Jadi bisa menjadi bentuk sebuah buku ya teman-teman seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali kita buat. Jadi kita tidak perlu lagi mendownload atau aplikasi yang lainnya. Kita hanya perlu ini saja, di dalam Canva sudah tersedia. Nah, itu saja tutorial yang bisa saya tampilkan. Kesimpulan dari materi ini adalah dengan demikian penggunaan media digital pada Canva diharapkan dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran agar lebih menarik sehingga peserta didik lebih aktif. Canva juga menyediakan fitur-fitur atau kegunaannya untuk pendidikan. Menjelaskan bahwa Canva merupakan alat bantu kreativitas dan kolaborasi untuk semua jenjang kelas. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.